Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dina Kalikula, SPD MSc. Saya adalah peserta pada pelatihan pekerti gelombang 7 Universitas Bengkulu. Pada hari ini adalah hari saya melakukan real teaching yang merupakan salah satu dari rangkaian tugas yang diberikan kepada peserta pekerti gelombang 7 ini. Real teaching saya lakukan di kelas mahasiswa semester 3 untuk mata kuliah farmakognosi dengan mahasiswa berjumlah sekitar 38 mahasiswa. Kegiatan ini real saya lakukan di kelas ya, jadi nanti setelah video pembuka ini akan tersaji video kegiatan mengajar saya. Kelas ini atau mata kuliah ini 2 SKS, jadi saya mengampunya selama 100 menit ya, selama proses pembelajaran hingga selesai. Baik, saya rasa itu saja untuk video pembuka dari saya. Semoga Bapak Ibu pemateri, Bapak Ibu penyelenggara pekerti bisa menerima video real teaching ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, baik. Jadi kita hari ini masuk di materi selanjutnya. Untuk hari ini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, ada beberapa hal yang harus kita pecahkan bersama ya, kasus dalam mata kuliah farmakognosi ini. Sebelum mulai, Ibu mau absen dulu, tapi di sini Ibu absennya secara online aja. Ya, absen ya. Yang sakit ke Ibu itu cuma satu nama tadi, lupa siapa Ibu ya. Farmakognosi, bentar. Oke, Nelly. Oke, hadir. Alia, Regi, Dwi, izin kemana? Oke, Jazila, Hilda, Syifa, Syifa Nabila. Sakit ya. Rizka, Putri, Aan, Siti. Sakit apa? Zahwa, Mudasir, Susi, mana Susi? Aklima, oke, Zulfa, oke, Ayu, Putri, Adelia, Rizka Maulina. Sama siapa? Karina, Desti, Aura, Nurul, oke, Mastina, mana? Interia, Dina, Dayana, Suci, oke, Rifa, Ridatul, Humaira, oke, Kairun, Teguh, Wildatul, Fitri, Dwi Salsabila. Enggak ada? Enggak ada ya nama di sini ya. Bukan di kelas ini. Raudatur yang mana? Rani? Yang belum disebut siapa? Nyonya kamu Yusuf. Atas nama? Udah ini beritahu akademik. Yang masuk di sini tuh yang udah KRS.
Udah KRS kamu kan pasti? Ya nanti coba lapor ya ke Budina ya, kenapa namanya bisa nggak masuk ya. Berarti Ibu submit. Yang tadi udah Ibu baca dan hadir, nanti langsung tanda tangan manual di sini aja. Ya, nanti berita acara belakang, jangan lupa PJ-nya untuk tanda tangan juga. Ya, bagian belakangnya. Ya, kita langsung ke entry berita acara. Nih, tanda tangan. Oke, hari ini kita isikan dulu ya. Kita isikan sesuai jam masuk. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi hari ini kita tidak ada presentasi. Ya, yang presentasi kita skip di pertemuan selanjutnya. Ya, kemarin juga sudah ada yang presentasi. Jadi pertemuan nanti selanjutnya langsung 2 kelompok ya, yang presentasi. Hari ini kita lebih ke studi kasus. Ya, pembelajaran kita studi kasus. Jadi presentasinya silahkan nanti diundur di 2 langsung yang maju. Oke? Oke, baik ya. Siap. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang sumber bahan alam. Sebenarnya ini sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan, ya. Jika sumber bahan alam ini sebagai sumber obat-obatan, selain tumbuhan ada 2 lagi. Apalagi satu? Mineral. Satu lagi? Dari hewan. Berarti ada 3 totalnya. 3 itu apa saja? Tumbuhan, mineral, sama hewan. Di antara ketiga ini, ya, siapa yang mau menjawab kira-kira mana yang paling melimpah di alam? Benar ya, tumbuhan. Makanya kenapa kita mempelajarinya lebih banyak ke tumbuhan. Kalian juga nanti akan praktikumnya lebih arah simplisianya ke dari tumbuhan. Pertama, mudah didapat, murah. Ya, selain mudah, murah. Pengerjaannya pun tidak repot di lab. Dan kebanyakan ya, kalian juga pasti akan gunakan itu untuk laporan akhir atau penelitian nanti akhir ya, karena kalau kita menggunakan itu dari hewan itu biasanya ada etikalnya ya, ada kode etiknya. Kalau kita menggunakannya dari makhluk hidup hewan ya, tidak seleluasa itulah kalau kita mungkin cuma ngambilnya dari tumbuhan gitu ya. Apalagi dari mineralnya susah didapat, walaupun dulu di zaman-zaman sebelumnya itu menggunakannya mineral, misal tanah liat dari tanah liat Cina ya, tanah Cina kaolin itu bisa digunakan untuk proses pembuatan sumber obat-obatan ya. Masuk. Untuk oh ya, akreditasi ya. Ya, duduk. Ada akreditasi kita ya, nanti di besok Selasa, Rabu, Kamis itu full akreditasi farmasi. Jadi di hari itu kemungkinan ya, bukan kemungkinan, seharusnya tidak ada kuliah yang untuk dosen farmasi. Karena semua dosen farmasi harus diwawancara ya. Nanti untuk edaran dan segala macam PJ komunikasikan yang akademik. Tapi kalau dosen luar lain yang tidak ada keterkaitan bisa tetap ngajar ya. Oke, baik, Ibu lanjut. Ya, diperhatikan tahapan pembelajaran kita ya. Ini Ibu cuma ingin ngasih tahu atau mempertegas ke kalian bahwa dalam 1 kali kita pertemuan itu pertemuannya 100 menit. Artinya 2 dikali 50 menit ya. Kalau 1 SKS itu katakanlah 50 menit ya, karena 2 ini kita 100 menit. Dimulai dari pendahuluan, ini bukan Ibu ya, cuman gambar. Kemudian materinya 40 menit, masuk ke diskusi, kemudian presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok kenapa cuma 20 menit plus diskusi Ibu tambah? Karena nanti di sini ada diskusi, ya, diskusi kasus. Ada 3 kasus besar, jadi 1 kelas ini berapa jumlahnya?
40. Berarti 10 lebih lah satu kelompok. Ya, intinya bagi 3 kelompok besar. Ya, mau kalian pilih mana silakan, intinya nggak usah terlalu jauh-jauh duduknya. Nanti langsung aja, misal ini setengah satu kelompok, ini setengah, ini juga setengah satu kelompok ya. Kemudian ada kegiatan penutup ya, terakhir. Nah, ini pernah Ibu tanya, siapa bisa jawab? Nah? Tidak, dikarenakan yang bilang tidak angkat tangan. Tinggi sama gini itu ada perbedaannya. Kalau gini dia menunggu yang lain. Kalau banyak yang angkat, dia juga angkat. 1, 2, 3, 4, 5. Teguh apa jawabannya? Masih grey, masih abu-abu. Yang lain? Ayo. Apakah tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber obat? Apakah, ini kata kunci, semua tumbuhan? Semua tumbuhan. Tidak, alasannya mana absen? Alasannya itu sama halnya kayak Ibu tanya, kamu suka nggak sama dia? Tidak, Bu. Alasannya ya karena bukan tipe saya, Bu. Jadi pasti ada alasan juga nih kenapa kalian menjawab tidak. Ibu minta satu dari Aura. Mana Aura? Ya, Aura jawab. Jawaban Aura tadi apa? Oke. Karena karena tidak semua tumbuhan memiliki senyawa obat. Senyawa obat itu apa? Senyawa obat contohnya apa? Jawab Dina. Mana Dina? Senyawa obat itu apa? Nah? Contoh senyawa obat pada tumbuhan. Ayo Dina. Benar salah boleh? Nggak masalah. Contohnya satu aja yang diingat. Antioksidan. Antioksidan itu adalah sifat dari senyawa obat yang dikandung oleh si tumbuhan. Ya, Ibu tanya salah satu senyawa aktifnya apa? Apa? Apa salah satu senyawa aktif? Samponi. Siapa? Samponi. Sampol. Samponi itu kayaknya nama India. Samponi. Udah benar, tapi ada salah taruh huruf apa? Ada huruf yang harus dihilangkan. Ibu kayak bertebak-tebak hadiah nih sama Dina. Gimana Dina? Apa Saponin. Saponin bukan samponi. Ya, nanti jadinya simponi. Ya, saponin. Ada lagi? Tanin. Apa? Alkaloid, flavonoid. Oke, baik ya. Jadi memang ya senyawa sifat-sifat ini yang aktif ini kalau tidak dimiliki oleh tumbuhan lain, ya dia nggak bisa jadikan sebagai tumbuhan obat atau senyawa obat. Ya, biasanya untuk penghias ruang atau apa? Pengharum ruang, punya minyak esensial gitu ya. Jadi semua bersiap-siap ini akan ditanya. Oke, baik. Nah, ada satu gambar. Teguh, kira-kira di atas itu gambar apa? Iya, rempah. Ibu tahu kira-kira rempah tuh ngapain di situ? Hubungannya sama MK kita apa? Ya, hubungan sama MK kita apa? Karena meneliti tentang tumbuhan dan mineral hewan. kira-kira dari rempah-rempah ini ada khasiat nggak di dalam tubuh? Banyak. Oke, Teguh. Lanjut lagi. Nih, satu lagi siapa? Yang laki. Samping dasir siapa namanya?
Hah? Yusuf, ayo Yusuf. Tuh apa gambar satunya lagi? Ibu cuman minta jawab aja itu gambar apa? Nah. Hah? Rempah. Hah? Minuman herbal dari apa aja nih? Ini apa? Oke, ini kira-kira? Kunyit. Ini? Jahe. Siapa yang sering minum minuman ini? Yang suka minum kayak gini? Ada? Coba kalian coba aja dalam seminggu lah. Challenge sendiri dalam seminggu minum itu di setiap mau tidur. Pasti pagi bangun itu segar. Itu bukan mitos ya, itu benar. Ya, atau kalian suka lihat channelnya Bu Rulia. Bu Rulia senang nih buat nih minuman-minuman herbal kayak gini. Coba ikutin. Itu bagus tuh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada satu gambar berbeda dari dua gambar sebelumnya. Ini apa? Obat. Siapa yang bisa meringkas kira-kira apa perbedaan antara ketiga gambar nih? Ayo. Angkat tangan. Ringkaskan kira-kira apa yang bisa kita buat kata-kata dari tiga gambar ini. Siapa aja boleh? Ya, dikasih poin. Siapa nama Rizka? Rizka tulis ya. Ya, yang bertanya, yang menjawab. Tuh dapat poin. Ayo, siapa namanya? Ayu. Ayu, silakan. Itu merupakan jenis-jenis obat. Mm-mm. Yang pertama tuh obat tradisional, terus yang jamu tuh obat herbal, terus yang ketiga ini obat kimia. Obat kimia. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Itu kan perbedaan masing-masing. Terus yang disimpulkan apa nih kira-kira? Kesimpulannya bahwa ada yang bisa jawab? Udah benar yang dikatakan Ayu, tambah lagi? Iya, silakan Rizka. Jadi Bu, kalau yang di gambar pertama itu lebih ke gambar dari sumber bahan obatnya. Kalau yang gambar kedua itu bahan-bahan tadi udah diolah tapi masih tradisional. Yang gambar ketiga ini udah bahan obatnya udah diolah tapi caranya itu lebih modern. Lebih modern. Oke ya, yang dikatakan Ayu, dikatakan Rizka benar ya. Jadi intinya dari ketiga ini, pertama pengolahannya itu pasti berbeda. Semua pasti dimulai dari yang tradisional. Nggak mungkin tiba-tiba ada yang modern, ya. Tiba-tiba ada yang sintesis modern seperti ini, nggak ada. Kalau masih ingat ada PPT Ibu yang minggu sebelumnya, itu ada sejarah farmakognosi. Awalnya itu mereka dulu nggak ada dokter, sibuknya tabib Yunani. Ya, semua itu menggunakan rempah, menggunakan kayu manis, adas manis, ya, menggunakan jahe, kunyit, apalagi kulit delima, opium, ya, untuk mengobati orang yang sakit. Ya, lama-kelamaan teknologi berkembang, akhirnya sampailah kita bisa konsumsi yang lebih praktis. Ya, menggunakan obat-obatan yang sudah bisa langsung diproduksi di pabrikan. Oke, ini masih sama, udah pernah Ibu kasih, nggak perlu Ibu ulang. Ini juga, ini udah. Nah, ini diskusi kasus. Ya, sekarang Ibu minta untuk proses diskusi kasus, ya, ada 3 kasus. Ibu jelaskan dulu. Ya, kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Bedanya apa? Ini masing-masing sumbernya berbeda. Kalau yang pertama sumbernya tumbuhan. Ya, yang kedua sumbernya adalah mineral. Yang ketiga adalah dari hewan. Kasus pertama, ada seorang pasien mengalami peradangan kronis. Jadi peradangan apapun bisa. Ya, jadi kalian silahkan mencari tumbuhan apa yang dapat, ya, memiliki aktivitas untuk anti-inflamasi tersebut. Untuk kasus yang kedua, ya, pasien ini punya gangguan pencernaan. Kemudian yang ada di sekitar lingkungan itu hanya mineral, seperti kaolin. Kaolin ini semacam tanah liat. Dia tanah liat tapi warnanya putih.
Tanah liatnya orang Cina nih kaulin. Ya. Jadi disebutnya tanah liat Cina. Kaulin ya, warnanya putih kayak batu putih. Ya, dan tentukanlah efektivitasnya dalam menghadapi penyakit pencernaan tersebut. Ya, apa kandungannya di dalam kaulin tersebut ya? Ya, mengapa dia lebih bagus dibandingkan dengan yang sintesis? Yaitu yang kasus nomor 2. Kasus nomor 3, ada satu perusahaan farmasi besar. Ya, kemudian dia ingin cari nih satu jenis senyawa dari hewan, ya hewan apapun untuk menghasilkan senyawa bioaktif untuk penyakit jantung. Tapi kalau kalian dalam kasus itu ada penyakit lain juga boleh. Tapi intinya yang harus sama adalah dari sumber hewan. Nah, contohnya di sini kalian identifikasi manfaat dan resiko penggunaan dari sumber hewan tertentu. Misalnya di sini dia menggunakan omega 3 dari ikan, ya bisa mengobati. Jadi ini silakan didiskusikan. Ya, waktu cuma 10 menit. Ya, Ibu pasang timer. Ya, diskusikan 3 kelompok besar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam satu kelompok, ya. Dihitung dari sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya, kamu kacamata ya. Sama namanya? Namanya siapa? Pinteria. Ya, Pinteria ya. Satu kelompok. Dari kamu 3, 2, 4, 6, 8, 10, 10. 10, 11, 12, 13. Nah, tambahin kacamata ya. 13, kasus yang kedua. Jadi dari kamu ya sampai di Teguh itu kasus nomor 3. Sekarang langsung bergerak 10 menit. Ya, diskusikan, dicatat, nanti tentukan satu perwakilan yang akan bicara. Oke, Ibu pasang timer selama 10 menit ya. Udah ya, Ibu udah mulai ya, 10 menit ya. Ayo diskusi yang belakang.
Semua harus aktif diskusi ya. Buat satu yang catatan di kertas, tulis kelompok sama nama itu dikumpul ke ibu, ya. Diskusi nggak ada, Sir? Yusuf? Diskusi kan? Tiga menit lagi.
2 menit lagi ya. Udah 8 menit. Oke, 1 menit lagi. Oke, waktu habis. Silakan ke tempatnya masing-masing. Selesai tidak selesai, sudah selesai. Oke, yuk kembali. Kembali duduk. Oke, baik ya. Ya, kelompok 3 duduk silakan semua seperti semula. Baik, kelompok 1 silakan perwakilan. Jadi yang pertama, Ayo dengarkan semua yang dibicarakan kelompok 1 akan Ibu tanyakan kelompok lain. kami dari program dari kelompok 1 membahas tentang kasus 1, seorang pasien mengalami peradangan kronis. Jadi kasusnya bagaimana identifikasi tumbuhan yang memiliki antiinflamasi. Jadi ada beberapa tumbuhan yang mengandung aktivitas antiinflamasi. Yang pertama ada kunyit. Bahasa artinya kurkuma longa. Itu memiliki anti peradangan karena ketika kita mengkonsumsi kunyit itu dapat menghambat molekul yang ada di peradangan tersebut, sehingga menyebabkan di dalam tubuh kita itu aktivitas antiinflamasi. Yang kedua ada jahe merah mengandung antiinflamasi. Yang ketiga ada lidah buaya. Yang keempat ada daun sirih. Ada juga daun mahkota dewa. Kemudian ada juga daun bunga rosella, dapat juga digunakan sebagai obat sebagai aktivitas antiinflamasi kalau kita mengalami peradangan. Senyawa aktifnya apa? Senyawa aktifnya seperti di kunyit mengandung senyawa flavonoid, Bu. Yang lain? Di jahe mengandung senyawa saponin, flavonoid. Terus yang paling bertindak sebagai prekursor untuk meredakan peradangan? Jahe, Bu. Jahe. Oke, kelompok 3. Ibu minta 1 orang jelaskan balik yang dijelaskan kelompok 1. Salah satu dari kelompok 3.
Kelompok 3 menjelaskan ulang yang dijelaskan kelompok 1. Yang kelompok 1 kumpul sini tadi yang udah dikerjain. Ini kelompok 3. Siapa aja nama sebelah sini? Kelompok 3 Ibu minta satu orang. Kamu, ya. Siapa namanya? Hah? Wilda. Ya, Wilda, apa dikatakan kelompok 1 tadi? Berdiri. Suaranya besar ya. Apa? Di kasus 1 mereka temukan contoh menggunakan tanaman apa? Satu lagi apa tadi? Terus ada tanamannya ada 2 tadi, jahe dan ya itu salah satu contoh lainnya, benar ya. Jadi memang kalau kita bilang tumbuhan itu sangat beragam ya, bukan hanya umbi-umbian yang kalian temuin di keseharian ya, tetapi kalau kita mau meneliti itu terlalu banyak tumbuhan yang bisa jadikan sebagai prekursor untuk sebagai apa? Sebagai apa nih? Ya, sumber obat ya. Oke, baik. Silakan duduk ya Wilda ya. Kelompok 2, silakan satu orang ke depan menjelaskan yang sudah didiskusikan. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 udah kumpul. Untuk yang kasus 2 ini kepada mineral. Kita coba dengar ya. Jadi teman-teman, kaolin itu merupakan mineral yang dapat mengatasi diare dan gangguan pencernaan. Dia bekerja untuk mengatasi diare dan gangguan pencernaan dengan menyerap racun dan mikroba di saluran pencernaan. Jadi si kaolin ini sifatnya itu dia seperti absorben yang menyerap. Terus efektivitasnya dibandingkan bahan sintesis itu berdasarkan kecepatan gerakan dan cara kerjanya. Jadi biasa kalau si bahan sintesis ini dia lebih cepat menyerap, jadi lebih cepat mengatasi diarenya dibandingkan si kaolin. Jadi kalau yang antara dua ini orang pakai juga tergantung dari penyebab diarenya itu gimana. Jadi ada bisa jadi lebih cocok pakai si kaolin atau pakai si bahan sintesis. Oke, udah paham? Ibu minta kelompok 1 jelaskan ulang. Perlu Ibu tunjuk kelompok 1? Siapa ya yang belum bicara ya? Nah, kamu udah belum kan? Nah. Ayo. Jadi ke kaolin ini kaolin sama bahan sintetis ini dipakainya tuh tergantung sama penyebabnya, tergantung orangnya juga. Jadi kalau misalnya iya lanjut terus. Kadang ada orang sebagian yang lebih masuk pakai kaolin daripada pakai bahan sintetis, tergantung penyebabnya. Oke, boleh. Ya, jadi yang kelompok 2 tadi katakan bahwa salah satu mineral ini sangat, yang kaolin ini sangat terkenal ya. Orang Cina yang suka pakai bahan-bahan perawatan atau pengobatan Cina, itu kalau dibilang kaolin itu udah tahu semua. Udah lihat bentuknya. Dia kayak batu aja, model batu warna putih, kayak batu kapur warna putih. Kayak kapur, ya. Kapur zaman kalian SD dulu kan masih pakai kapur, masih. Siapa di sini SD-nya nggak pakai kapur? Udah pakai stabilo? Nggak ya? Masih pakai kapur semua ya? Berarti sama lah kita ya, pakai kapur.
Ya, masih pakai kapur putih itu, tapi dia batunya besar. Ya, tanah liat kalau orang Cina bilang, tapi namanya kaolin. Efektivitasnya dia bukan ya, dia bukan mengeluarkan senyawa semacam flavonoid, saponin, bukan, tapi dia malah menyerap racun yang ada dalam tubuh. Ya, makanya biasanya dipakai untuk orang diare karena di bagian sistem pencernaan. Karena ibu bilang bahwa semua ya yang menyebabkan kita ini sakit, entah itu sakit kepala, sakit ini segala macam, itu semua berawal dari sistem pencernaan. Ya, pencernaannya nggak benar, makannya nggak benar, ya, penyaringan makannya nggak benar, penyerapan sari-sari makannya nggak benar, makanya bisa sakit. Kalau usus itu baik, semua baik. Ya, jadi semua dalam tubuh kita ini diatur oleh sistem pencernaan kita sendiri. Oke, baik, silakan duduk. Kelompok 2 bisa dikumpul. Yang terakhir kelompok 3, silakan maju. Oke. Identifikasi manfaat dan resiko penggunaan sumber hewan tertentu, misalnya ikan, dan juga ada juga sumber hewani yang dapat digunakan untuk obat penyakit jantung. Contohnya adalah susu kambing. Susu kambing ini manfaatnya untuk memperkuat dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian ada pula resikonya alergi. Ada beberapa orang yang bisa mengalami alergi susu, kemudian merah-merah di badan dan juga kenaikan berat badan. Kemudian untuk kesehatan jantung, omega 3 itu berperan dalam mengurangi penyakit jantung koroner dengan menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Oke, apa tadi contohnya? Kenapa? Apa lagi? Nah, untuk mengatasi ya jantung ya, penyakit kronis lain. Taruh sini aja. Oke, baik, terima kasih. Silakan dikumpulkan kelompok 3. Jadi dari sini kalian bisa simpulkan bahwa semua ya, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu mineral, sebenarnya punya manfaat positif untuk kita. Ya, hanya saja memang kalau dilihat dari ketersediaannya, kelimpahannya di alam, itu otomatis lebih banyak tumbuhan. Dan juga kita tidak perlu pakai etikal dalam hal penggunaannya. Kalau kemarin siapa yang sempat masuk di post conference-nya Dr. Fasu yang dari Malaysia? Ya, siapa nama ibu lupa? Dwi, ya, Dwi. Siapa lagi? Ada yang sempat mention mungkin pada saat Dr. Fasu mengatakan tentang ethical approval. Kita lanjut aja walaupun mati lampu, mati listrik ya. PowerPoint-nya nggak bisa disajikan. Udah ibu kirim ke PJ. Dasir coba dicek, udah masuk belum? Yes, benar belum ya, memang lambat. Oke, nggak apa-apa ibu, lanjut aja. Ya, tadi sudah banyak yang diskusi ya, menjelaskan terkait dengan 3 sumber bahan alami tersebut. Walaupun memang pada saat sekarang kita lebih banyak temui itu yang dari segi tumbuhan ya, dan lebih mudah kalian dapatkan. Kemarin bahkan ada dari Prof. Dr. Fasu yang dari Malaysia, kalau kalian ikutin, beliau bilang bahwa pada saat kita mau mempublish sesuatu, mau ngasih tahu hasil penelitian, kalau kita menggunakan itu dari hewan atau sampelnya dari sesuatu, entah hewan apalagi manusia, itu ada etikalnya. Ada etikal, ada persetujuan untuk kita mempublish itu, tidak sembarang. Nah, pada saat ibu tanya apakah kalau tumbuhan kita harus pakai etikal juga, katanya nggak perlu ya, karena tidak dilindungi, dalam artian tidak dilindungi, tidak ada yang bisa dikatakan tersakiti lah. Ya, kalau kita yang publish sesuatu, makanya lebih mudah untuk kalian juga nanti mau skripsi ya, jadi nggak perlu lagi kalau misal ya seperti izin kemana nih kalau saya menggunakan ini, mending ambil aja tumbuhan atau sesuatu yang ada di pasaran juga. Tanaman depan rumah juga bisa diambil untuk diekstrak misalnya, atau waktu kecil. Jadi ibu nggak tahu sebenarnya nama sampai sekarang ibu nggak tahu nama tanamannya. Dulu waktu ibu kecil rumahnya itu belakang rumah tuh kayak model ladang.
luas ya. Jadi ada satu tumbuhan hijau, daun hijau. Wah, aroma daun tuh sampai sekarang ibu masih bisa ingat ya, karena dari kecil tuh pakai. Jadi kalau jatuh kami main tuh biasalah anak kecil ya, main-main jatuh berdarah kayak itu. Tuh tinggal ambil aja tapi dihancurin pakai tangan, terus langsung diginiin. Gini aja, udah besoknya sembuh. Jadi nggak infeksi, kemudian langsung sembuh. Tapi ibu nggak tahu, mungkin namanya dalam bahasa Indonesia ada mungkin dan udah pernah diteliti. Ya mungkin suatu hari bakal ibu coba cek ya. Berarti harus balik lagi ke sana untuk mau cek ya. Ada satu tanaman itu. Kalau misal belum pernah ada yang teliti, itu bisa jadi kebaruan kita. Nah ini salah satu contoh untuk kalian nanti ya. Jadi sekarang itu cutting kalian itu udah banyak tuh mengular di depan ruang ibu aja bahkan belum datang kampus biasa tuh mereka udah ngular. Untuk apa? Konsul judul. Padahal dosen yang untuk bimbing mereka lain namanya, tapi semua konsul judul ke ibu, cuman tanya untuk bagian dari antibakterinya. Ya dari sekarang itu karena mereka bimbang, Bu saya bingung pakai tanaman ini karena takut nanti nggak cukup kalau saya pulang kampung. Saya takut nggak dijual di Banda, saya takut nih. Jadi satu poin penting, jangan cari judul yang buat kalian berpikir kalau nanti kalau habis gimana ya, saya pakai di mana lagi. Nah, itu akan buat kalian stuck, nggak akan mau lanjut penelitian. Gitu ya. Jadi ambillah judul yang kalian tidak akan pernah bosan untuk meneliti itu. Istilahnya kita suka, ya kita suka, jadi kita lanjut terus. Ada magernya ya 1-2 jam, 1 hari mager nggak apa-apa. Ibu juga sering kayak gitu penelitian. Sampai sekarang pun kayak gitu. Ya seminggu tuh paling 3 hari aja ibu aktifnya. Selebihnya aduh udah capek ya. Lanjut lagi minggu depan. Bukan arti kita berhenti di situ, enggak ya, tetap dilanjut lagi ya. Namanya juga manusia itu alami kalau seandainya bosan. Tapi harus dilanjut terus. Oke, di PPT ibu nanti kalau seandainya masuk di dasir langsung di-share. Kemudian ada terkait dengan ini aja lah. Nanti materi ini bisa kalian baca ulang juga di rumah. Ya, di PPT ibu ini terkait dengan sumber bahan dari tumbuhan. Ya, ini tumbuhan ya. Kalau ada yang ya lihat ya. Oke, dari tumbuhannya, dari tanaman obat, bisa juga sebagai tanaman aromatik, bisa juga sebagai tanaman pangan. Nah, tanaman pangan inilah yang biasa juga kita sebut sebagai makanan pokok ya dari tumbuhan. Karena kita tidak mengambil senyawa metabolit sekunder untuk pengobatan, tetapi kita ambil untuk sebagai sumber makanan ya. Jadi tumbuhan ini terlalu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Kemudian di sini ada sumber alam lainnya. Ada yang bisa baca? Nah, ini dari sorry skip. Nah, ini. Ya, dari hewan ini contohnya apa di gambar? Spons dan terumbu karang. Kalau orang yang nggak belajar kiranya itu batu, kerang, nggak apa, pada itu hewan. Spons, kerang, terumbu karang itu hewan laut ya. Walaupun mereka diam kayak batu, tapi mereka hewan laut kategorinya. Jangan sampai kalian salah ya. Nggak bisa lihat. Ya, hewan laut. Ya, dan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebagai anti kanker. Bahkan sampai sekarang para peneliti masih mengambil atau mengekstrak dari spons maupun terumbu karang ini. Sedangkan kalau dari serangga banyak ya. Bisa lebah, ada madunya, ada propolisnya. Sekarang kan lagi happening ya. Orang jual propolis ya, karena memang kandungan anti radangnya, anti inflamasinya tinggi. Ya, terhadap kesehatan kita. Oke, satu lagi, kalau ini ya gambarnya sama seperti batu-batuan ya, mineral yang fungsinya sama untuk kesehatan tulang, ada relaksasi otot, syaraf juga. Ya intinya bahwa sumber-sumber ini dia sangat penting untuk kita sebagai anak farmasi itu tahu. Apalagi nanti kalian akan menghadapi yang namanya dunia kerja ya. Jangan sekedar cuma tahu oh ini ada obatnya, tapi tahu juga nih obat ini kerjanya seperti apa, obat ini dari mana, itu harus tahu juga nanti ya. Jadi kalian pada saat menjelaskan ke pasien juga lebih mudah. Oke, sebenarnya ibu mau tambah lagi fungsi akar tumbuhan.
Oke, sebelum Ibu lanjut, siapa di sini yang mau cerita misal di masa kecilnya ada yang pernah kalau dia sakit selalu orang tuanya berikan tanaman-tanaman tradisional atau olahan tradisional, orang tuanya nggak kasih obat malah, ada nggak? Atau pernah diurut pakai apa gitu sama orang tua? Sharing, siapa mau? Hah? Daun sirih diapain? Nah, terus? Setelah direbus? Nah, Ditaruh dalam apa tuh? Dalam takarannya langsung jadi irisan gelas. Terus daun sirih ayo dengarkan. disuruh minum. Disuruh minum. Kira-kira untuk apa? Daun sirih itu? Antiinflamasi bisa. Bisa, radang juga. Banyak ya, daun sirih itu banyak sekali ya kegunaannya dari zaman dahulu. Ya sampai sekarang. Bahkan orang kalau selesai atau siap sakit atau sembuh ya, sembuh sakit, biasanya rebusan daun sirih itu dipakai mandi juga. Ya, selain diminum dipakai mandi juga. Ada lagi tanaman lain? Minum air kelapa. Hah? Air kelapa? Air kelapa yang gimana maksudnya? Ditambah ketumbar dikit sama kuning telur ayam kampung. Oh ya? Kuning telurnya itu masih mentah gitu ya? Ya, itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan Ibu karena biasanya ya telur itu kan ya Ibu nggak pernah ya makan telur mentah ya, dan belum pernah coba ya jenis-jenis pengobatan yang pakai telur ayam kampung yang mentah, tapi itu perlu dicoba karena memang dari dulu juga ada orang yang menambah stamina pakai telur ayam kampung juga, yaitu bisa diteliti juga ke depannya untuk pengamatan, ya bisa pengamatan juga ke depannya nanti kalian penggunaan telur ayam kampung. Bedanya apa? Telur ayam kampung sama telur ayam ras biasa. Oke, ada lagi? Bawang putih sering dibuat gimana? Kayak caranya? Hancurin aja bawang putihnya, habis itu ditaruh di sekitar area di sungai. Ya, ada apa di bawang putih? Ada zat apa di bawang putih? Zat apanya di bawang putih? Hah, ada apa? Ada zat alisin. Nah, jadi zat alisin di bawang putih ini sangat baik dalam antibakteri. Ya, sangat baik. Ya, jadi makanya kalau kalian punya bahkan jerawat juga bisa. Ya, jerawat kalau ada jerawat pakai aja bawang putih. Dioles saja. Memang panas jelas. Namanya juga dia kena di apa? Yang radang pasti panas. Karena bawang putih itu sudah Ibu teliti di waktu Ibu penelitian Ibu di semester sarjana dulu S1. Ya, Ibu pakai bawang putih. Kalau kalian pernah ketemu bawang putih lanang, kalau orang Jawa tuh bilangnya lanang karena cuma satu dia. Yang modelnya tuh bulat-bulat, tunggal. Biasanya orang masukin di dalam madu atau memang khusus bawang untuk pengobatan. Yang bulat-bulat. Tahu kan yang enggak dia enggak bersiung ya. Enggak banyak, tahu kan? Nah, itu Ibu teliti. Dan memang kandungan jauh lebih banyak daripada bawang putih biasa yang selalu ada di dapur. Karena konsentrasi metabolit sekundernya itu terkonsentrasi di satu tempat, maka dia bulat kecil kayak gitu. Kalau yang bawang putih besar yang bersiung banyak, itu konsentrasinya kan menyebar satu siung. Makanya dia lebih banyak yang di bawang lanang. Kalau orang Jogja tuh bilangnya bawang lanang. Ya, kandungan alisinnya banyak dan memang mampu. Bahkan zona hambat yang terbentuk pada saat dia menghambat bakteri penyebab jerawat itu sangat besar. Berarti dia sangat bagus untuk mencegah atau sebagai antibakteri ya. Jadi itulah ya pengalaman-pengalaman yang sering kalian dapatkan ya di rumah ya dari kecil, itu semua sebenarnya kalian sudah mempelajari tentang farmakognosi. Ya, sumber-sumber bahan alam yang dapat dijadikan sebagai sumber obat.
Nah, itu sebenarnya sudah belajar tentang farmakognosi, hanya kita lebih terampil sekarang mungkin belajarnya, lebih mengenal lagi berarti ya. Nanti kalian buat simplisia di praktek farmakognosinya. Ibu belum dapat jadwal untuk buat prakteknya karena memang belum dibagi ya sama Bu bagian praktikum Bu Farah. Oke, baik. Di sini Ibu ada tugas. Oke, tugas individu ya. Iya, Bu. Oh, nyala. Jangan berapa salah. Mati tuh hidupinnya harusnya. Udah. Aduh. Oke, baik. Sebelum tugas Ibu lanjut sedikit lagi. Sebelum kita tutup ya, karena sudah nyala listrik. Sedikit lagi. Tadi kita sampai di ini udah ya, yang tadi Ibu bilangnya bahwa ya sumber lainnya dari hewan, bisa dari hewan laut, bisa dari serangga. Nah, ini hewan laut ya, spons, terumbu karang ya. Jadi ini bukan batu-batuan. Mungkin orang nggak belajar kira batu-batu ya kalau menyelam. Kemudian ada dari serangga, lebah. Oke, kemudian yang ketiga dari mineral, tulisannya kecil ya. Kalsium, magnesium, zinc ya, untuk kesehatan tulang, otot, gigi. Oke, ini tentang bagian-bagian pada tanaman atau tumbuhan. Jadi kita fokusnya sekarang mengerucut kepada tumbuhan. Ya, semua bagian tumbuhan itu mengandung metabolit sekunder. Baik pada bagian akar maupun pada bagian batang maupun pada bagian daun, bunga juga. Ya, pada bagian bunga. Oke, fungsi ya. Ini kita bahas fungsinya dulu ya, terkait dengan akar sendiri yang jelas otomatis sebagai penyerapan. Ya, kenapa akar makin hari itu kok dia makin membesar, kok dia sampai menghancurkan jalan? Kira-kira kenapa? Kok dia makin memanjang akar? Tujuannya untuk apa dia membesar? Ya, dia penyerapan, dia mencari sumber makanan. Makanya sampai di ujung manapun dia akan semakin panjang, ya, semakin besar. Makanya kadang kalau tanaman-tanaman yang sudah tua di pinggir jalan itu sampai menghancurkan ya jalanan. Kalau ada rumah ya bisa rumah juga dihancurin ya. Oke, kemudian fungsi sebagai penyimpanan. Ya, penyimpanan cadangan makanan, ya, cadangan air ya, pada tumbuhan umbi, bisa jahe, ya, kunyit juga. Kentang ya, jadi semua disimpan di dalam sistem perakarannya. Kemudian masuk ke pendukung ya.
kalau tidak ada akar yang mendukung, ya pohon semakin lama semakin besar. Ya, kalau tidak ada akar yang mendukung, tidak akan bisa berdiri tegak. Contohnya kalian bisa lihat, nah itu ya, pohon yang di luar. Semakin itu udah bertahun-tahun, ya, pohon yang di luar ya. Nah, itulah pohon yang di kampus sebelah, pohon tua. Itu kalau kita lihat, akarnya itu panjang ke bawah. Pohon sebelah sana ya. Sebelah sini nggak ada pohon besar. Ya, itu akarnya semakin besar untuk sebagai pendukung juga. Karena kalau dia makin besar ke samping, semakin ke atas, otomatis harus ada penyangganya ya, sebagai pendukungnya. Ya. Jadi semakin banyak yang diserap, otomatis metabolit sekunder juga semakin banyak. Itu semua tergantung dengan fungsi dari akar itu ya. Kalau batang yang jelas otomatis sebagai dukungan ya, transportasi dan juga untuk fotosintesis. Bisa. Kita lanjut lagi untuk daun, sama ada fotosintesis, ada transpirasi, respirasi, juga penyimpanan ya. Nanti kalau kalian mau melakukan pembuatan simplisia, itu boleh kalian menggunakan satu utuh tumbuhan ya, tapi nggak bisa juga satu utuh tumbuhan mangga bu saya ambil ya. Mangga gimana dulu kalian ambil ya, itu akan sulit, akan susah ya. Kecuali tanaman-tanaman herba itu boleh satu utuh semua bisa diambil ya. Tapi kalau seandainya tanaman berkayu nggak usah, ambil aja bagian daunnya ya, atau mungkin bagian buahnya ya. Jangan lupa dirajang sampai dikeringkan. Kalau daun biasanya lebih mudah ya, daun-daun seperti ini. Misal kalau kita buat simplisia, kita ekstrak, itu nggak perlu lagi kalian potong karena udah udah tipis, sudah kecil, bisa langsung kering dia ya. 2-3 jam di oven kampus kita, di lab kita, dia langsung kering tuh ya. Atau mungkin kalian mau ekstrak dari bunga telang ya, bunga telang itu kan kecil-kecil ya, ya mudah kali dia kering ya. Potong sekali aja dia langsung kering ya, 1-2 jam langsung kering tuh ya. Dan juga jangan lupa pada saat pengeringan tumbuhan itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan kalian cuma melihat dari luar aja. Misal ini udah ada tempat ya, daun yang kalian keringkan, kalian lihat oh udah kering nih, udah selesai. Coba dilihat bagian bawahnya, mungkin masih ada yang setengah kering. Takutnya kalau kalian tinggalkan besok dia berjamur ya. Jadi harus diperhatikan satu persatu supaya benar-benar semua itu kering 100%. Oke, kalau bunga yang jelas untuk penyerbukan, pembuahan, dan juga perkembangbiakan. Biasanya di bunga ini banyak mengandung minyak essential oil ya, untuk aromaterapi, untuk refleksi, untuk wewangian, itu banyak di bunga ya, di bagian bunga, di bagian tempat reproduksinya ya. Oke, nah ini tugasnya ya. Silakan dicatat, difoto juga boleh. Jadi tugasnya ringkas ya, materi hari ini ya, ringkas apa yang ibu ngomong hari ini ya. Tidak perlu kalian tulis untuk cari jawabannya di AI, silahkan ditulis aja ringkas sesuai ada di pikiran kalian. Karena jawaban di AI sama sekarang ibu jelaskan itu ibu bisa tahu ya. Ringkas saja 1 paragraf, 2 paragraf ya, maksimal 1 halaman. Ketik ya. Kalau semisal tidak ada yang punya laptop, nggak mau ketik, catat boleh, tapi asalkan dijamin tulisannya bisa dibaca 1 halaman juga ya. Jangan lupa nama dan juga NIM. Ini adalah syarat untuk masuk kuliah berikutnya. Jadi nanti minggu depan kalau mau masuk kuliah, semua ibu checklist dulu tugasnya baru masuk. Oke gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari ya, yang kalau yang ketik pasti di print. Kalau yang catat tangan ya silakan kasih aja di kertas. Oke, ada yang bertanya? Ada yang tanya? Tanya apa saja asal menyangkut dengan MK boleh. Oke, baik, tidak ada pertanyaan. Ada pantun. Baca pantunnya 1 orang. Coba baca pantunnya. Pagi-pagi dibawa pergi naik sepeda, kuliah selesai hati keluarga, jangan lupa tugasnya ada. Nah,
Itu ya poin pentingnya ya. Jangan lupa tugasnya ada ya. Jadi tugasnya apa tadi? Buat ringkasan. Nanti kita selang-seling ya, supaya jangan bosan, selang-seling kita Zoom. Ya nggak usah masuk. Walaupun kalian ada di dalam kelas, tapi Zoom boleh juga. Ya jadi nggak monoton. Karena kan mungkin saling bosan lihat muka masing-masing ya. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya pengen variasi boleh juga, nggak apa-apa ya. Nanti kita Zoom boleh. Oke baik ya Ibu, terima kasih kepada yang sudah berhadir ya, yang sudah aktif di kelas, yang sudah memberikan pertanyaan maupun yang presentasi masing-masing kelompok tadi. Nilainya juga udah Ibu catat tadi. Mana tadi nilainya? Ini nilai untuk kelompok 1, 2, 3 semua udah ambil Ibu nilainya ya. Ibu akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini catatan namanya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya video kegiatan hari ini untuk real teachingnya sudah kita lakukan hari ini saya bersama dengan mahasiswa. Semoga video ini dapat diterima dan saya bisa lulus dalam kegiatan pelatihan pekerti ini. Terima kasih untuk semua materi yang telah diberikan selama ini, untuk masukan, untuk semua saran ya dari para pemateri sebagai saya dosen muda supaya berkarya lebih lagi di kampus saya saat ini ya, institusi saya dari Universitas Ubudi Indonesia. Mohon pamit dan silahkan untuk menilai hasil dari video real teaching ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.